Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif gitu teman-teman ya, karena jujur ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pikirannya negatif melulu setiap harinya, bahkan setiap menitnya teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika selalu berpikir seperti itu cukup mengganggu juga gitu teman-teman ya. Jadi bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, setiap harinya itu lebih identik pikirannya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya. Tentang kematian iya gitu teman-teman ya, tentang penderitaan iya, tentang penyakit yang berbahaya iya gitu teman-teman. Sehingga ketika kita selalu berpikir seperti itu setiap hari, bahkan setiap menitnya, bahkan setiap detiknya gitu teman-teman ya, itu cukup mengganggu teman-teman ya, mengganggu terhadap segalanya gitu teman-teman ya. Perasaan kita menjadi terganggu ya, pasti kita perasaannya selalu ketakutan teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian untuk apa ya, untuk pemulihan dari gangguan asam ini juga akan terganggu gitu teman-teman ya, karena seputaran pencernaan dan pola pikir kita itu saling berketerkaitan. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita selalu berpikir ke hal negatif, itu pasti pencernaannya itu ya tidak akan membaik teman-teman. Nah itulah sifat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sangat diwajibkan sekali untuk menghindari pemikiran-pemikiran negatif atau pemikiran-pemikiran yang menakutkan. Nah itu teman-teman, biar kitanya nggak stres terhadap hal-hal negatif teman-teman ya, biar pencernaannya juga ikut membaik, kemudian kesehatan kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah tetapi kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berpikir positif itu agak sulit gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, mempunyai pengalaman yang agak pahit gitu teman-teman ya. Di mana di situ saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis di awal-awal,
itu rasanya seperti mau mati teman-teman. Nah di situ itu menjadi trauma teman-teman, dan ketika kita trauma semuanya menjadi serba waspada. Nah itu teman-teman, dan ketika sudah menjadi serba waspada semuanya serba waspada juga gitu teman-teman ya. Dari mulai pikiran kita waspada, ada sensasi sedikit kitanya waspada, berpikirnya ke hal-hal yang menakutkan. Wah ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya nih. Akhirnya ada sensasi sedikit saja kalian periksakan ke dokter. Kemudian ketika sama dokter itu dicek gitu teman-teman ya, kalian dinyatakan baik-baik saja, kalian tidak percaya juga gitu teman-teman ya. Itulah sifat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ada begas sedikit kalian berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman, sehingga ketika kita menjadi terganggu semuanya, perasaan juga terganggu teman-teman ya, tidak nyaman setiap harinya. Nah itu teman-teman, bahkan badan juga merasa sakit gitu teman-teman, merasa sakit setiap harinya. Nah itu teman-teman, padahal kita itu sebetulnya baik-baik saja. Kenapa saya katakan sebetulnya kita baik-baik saja gitu teman-teman ya? Karena ketika kalian mau berbuat apapun pasti bisa teman-teman ya. Tetapi kalian itu merasa tidak mampu karena kalian berpikirnya itu selalu ke hal negatif teman-teman ya. Jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk saya pribadi melakukan hal-hal sepele saja kadang merasa tidak mampu teman-teman. Untuk jalan-jalan saja itu merasa tidak mampu teman-teman ya. Kalau seandainya medisnya sudah membaik itu teman-teman ya, kalau seandainya tinggal psikisnya itu sebetulnya kita mampu teman-teman ya. Karena jujur, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis 99% lebih dikuasai oleh pemikiran negatif. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran negatif, semuanya menjadi serba terbatas, merasa tidak mampu. Untuk jalan-jalan merasa tidak mampu karena kita berpikirnya, wah nanti ketika jalan-jalan gua pingsan. Nah itu teman-teman, nanti ketika jalan-jalan gua pingsan, nggak ada yang mengetahui nanti selanjutnya gimana dengan keadaan keluarga saya, mungkin saya bisa mati dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya, itu ciri-ciri untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Kemudian di situ ada anxiety disorder. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebetulnya lahirnya ketakutan-ketakutan itu karena memang dari pemikiran-pemikiran negatif kita gitu teman-teman. Tetapi untuk menghindari pemikiran-pemikiran negatif itu kadang agak sulit juga gitu teman-teman, karena setiap harinya sudah tertanam di dalam pikiran kita karena memang kitanya sedang waspada gitu teman-teman ya. Nah tetapi itu harus dihindari juga gitu teman-teman ya. Cara menghindarinya seperti apa? Gampang sih sebetulnya teman-teman, kalian cukup membiasakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Ubahlah perasaan kalian, pemikiran kalian itu ke hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Untuk dulu ya, untuk saya pribadi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika selalu dikuasai oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya, saya mencoba dialihkan pemikiran-pemikiran negatif itu dengan perlakuan teman-teman ya. Saya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, bikin sangkar burung gitu teman-teman ya. Kemudian beli anakan burung, saya suapin sampai besar gitu teman-teman, dan akhirnya pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan dengan apa yang kita lakukan teman-teman. Tetapi jujur ya, di awal-awal itu memang agak sulit teman-teman ya, agak sulit. Jadi ketika kita melakukan hobi yang menyenangkan juga, pemikiran negatif itu selalu hadir teman-teman ya. Entah memikirkan tentang gua sekarang sedang sakit, entah memikirkan nanti sensasi hadir lagi enggak ya. Nah itu teman-teman ya, tetap hadir teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian tekadnya kuat, rasa semangatnya besar gitu teman-teman ya, kalian paksakan, nanti juga pemikiran-pemikiran negatif itu mulai teralihkan sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif itu nggak bisa sekaligus teman-teman ya. Mulai memahami sekarang itu bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya. Gua itu adalah sehat. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Gua berpikir seperti itu. Tahu-taunya ketika kita melakukan hobi yang menyenangkan, itu di pikiran itu hadir terus ya. Gua ini sekarang sedang sakit ini gitu kan ya. Nah itu teman-teman selalu hadir di pikiran. Wah ini jangan-jangan umur gua itu udah nggak panjang lagi, selalu saya seperti itu. Takutnya mati mendadak dan sebagainya teman-teman ya. Nah tetapi ketika waktu itu saya sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, bikin-bikin sangkar burung, kemudian pokoknya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan yang bisa mengalihkan pola pikir negatif itu saya paksakan gitu teman-teman, dan alhamdulillah step by step mulai teralihkan pemikiran-pemikiran itu. Pikirannya itu mulai disibukkan dengan apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman ya, ketika beres membuat aktivitas yang menyenangkannya, akhirnya kita mulai berpikir lagi besok mau bikin apa nih. Nah itu salah satu perubahan yang cukup besar buat saya waktu itu.
Nah itu teman-teman ketika berpikir rencana yang lain, itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman. Jadi pemikiran tentang gua sedang sakit, gua sedang menderita itu nggak ada teman-teman ya. Nah itu di awal-awal dulu saat apa ya bisa mengalihkan pola pikir yang negatif gitu teman-teman. Nah, makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu ketika selalu berpikir tentang hal negatif, saya selalu menganjurkan di awal-awal video sampai detik ini juga selalu menganjurkan lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja, sesederhana itu sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, tetapi memang jujur untuk pelaksanaannya agak sulit teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui ketika kalian membiasakan, memaksakan gitu teman-teman ya, nanti juga kesenangan itu hadir teman-teman ya, rasa bahagia itu hadir teman-teman ya, dan ketika hadir pola pikir kita juga berubah teman-teman ya, yang di awal-awal memikirkan tentang penyakit, kemudian selalu berpikir tentang sensasi, selalu berpikir tentang penderitaan teman-teman ya, mulai tergantikan dengan rencana-rencana. Besok gua mau ngerjain apa nih? Kan gitu teman-teman ya. Ketika kalian sering jalan-jalan, ada rencana lagi. Jalan-jalannya ke sana bosen. Nanti cari pemandangan yang baru ah. Nah itu teman-teman, itu awal-awal perbaikan kalian ketika kalian menghilangkan atau mengalihkan pola pikir negatif. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebetulnya melakukan hobi yang menyenangkan itu sangat harus sekali teman-teman, karena pemikiran-pemikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dialihkan teman-teman, termasuk saya gitu teman-teman. Apakah saya sekarang masih selalu teringat dengan kematian? Masih teman-teman, tetapi sekarang mengingat kematian itu merupakan hal biasa teman-teman ya, karena mulai mentalnya mulai sudah terlatih gitu teman-teman ya, berpikirnya sudah mulai bisa wajar juga gitu teman-teman ya. Jadi tidak selalu dikuasai dengan pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman ya, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kalian bisa memahami, mencermati, kemudian bisa menerima juga gitu teman-teman ya, 99% keadaan kalian yang sekarang itu justru efek atau dampak dari pemikiran-pemikiran negatif. Kita selalu merasa sakit, kita selalu merasa menderita, ujung-ujungnya kalian merasa menderita. Nah itu teman-teman, itu bisa juga dikaitkan dengan psikosomatis teman-teman ya. Apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang kemudian mendalam, tubuh kita dan perasaan kita itu merespon dengan sendirinya. Kita selalu berpikir tentang sakit setiap harinya, kita selalu berpikir penderitaan setiap harinya, perasaan juga kita terbawa. Nah itu teman-teman ya, rasa tidak nyaman hadir, badan mudah lemah, letih, lesu, kemudian mudah sakit, iya. Nah itu teman-teman, karena psikosomatis itu apa yang selalu kita pikirkan, tubuh kita merespon dengan sendirinya. Nah mungkin kebanyakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sudah 1 tahun, 2 tahun tidak ada perbaikan teman-teman ya, justru itu dampak dari pikiran negatif gitu teman-teman. Hasilnya apa yang sedang kalian rasakan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya medisnya sudah tidak ada gitu teman-teman ya, kalau seandainya asam lambungnya sudah membaik, berbeda ketika asam lambung kaliannya masih ada gangguan gitu teman-teman ya, ya kalian fokus juga di pencernaannya. Gimana caranya supaya pencernaan itu cepat membaik? Kembali lagi sama 3P gitu teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya juga dijaga, dan menghindari pola pikir negatif itu termasuk menjaga pikiran kita. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bisa menjaga ketiga-tiganya, insya Allah kalian pasti bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis butuh semangat yang tinggi gitu teman-teman ya. Jadi butuh semangat yang tinggi itu kenapa bisa seperti itu? Karena jujur ya, ketika kita mulai memahami tentang apa sensasi yang hadir, kemudian bagaimana cara menanganinya, kemudian kita konsisten juga gitu teman-teman, tiba-tiba hadir lagi, tiba-tiba hadir lagi. Nah itu teman-teman, tetapi teman-teman itu butuh semangat itu karena ya kejadiannya memang seperti itu ya. Jadi sensasi itu sering datang, pergi, datang, pergi. Nah itu, nah makanya dituntut penuh rasa sabar dan semangat gitu teman-teman. Nah termasuk di pemikiran-pemikiran tentang negatif teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu memang gangguan yang sangat besar ya, ketika kalian banyak pikiran ke hal negatif. Saya katakan gangguan besar itu kenapa bisa seperti itu ya, karena itu 90% itu mengganggu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya. Nah, makanya untuk pemikiran negatif itu harus dialihkan dengan cara melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar kalian itu pemikiran-pemikiran negatif itu mulai teralihkan dengan apa yang kalian lakukan, apa yang selalu kalian rencanakan. Nah itu teman-teman
teman-teman itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Bagi teman-teman yang ingin mencontoh, silakan karena itu mudah, gratis, tidak berbayar, secara alami dan memakai logika juga gitu teman-teman. Bukan pakai obat, bukan pakai herbal teman-teman ya, karena pemikiran-pemikiran itu bisa dialihkan dengan kebiasaan-kebiasaan kita teman-teman ya. Kita biasa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, otomatis pemikiran-pemikiran tentang penyakit itu tidak ada teman-teman ya. Pemikiran-pemikiran tentang penderitaan itu tidak ada karena kitanya sibuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ketika terus semakin dalam kita melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, akhirnya pemikiran kita juga ngikut ya, ngikut dengan apa yang kita lakukan. Bahkan lahir di situ rencana-rencana untuk melakukan yang lainnya lagi. Nah, ketika kalian sibuk dengan pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran negatif itu hilang selamanya. Bukan hilang ya, teralihkan teman-teman. Dan ketika teralihkan, di situ mental mulai tumbuh sedikit-sedikit. Dan ketika mentalnya mulai tumbuh besar, tumbuh besar, tumbuh besar, mendengarkan tentang kematian saja, kalian tidak akan mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman, karena lebih dominan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis berpikir tentang negatif itu karena memang kalian itu tidak mau menghadapi tentang kematian. Nah itu teman-teman, sama saya juga dulu seperti itu teman-teman, tetapi alhamdulillah karena metodenya saya jalankan dengan konsisten, akhirnya saya bisa terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, terbebas dari pemikiran-pemikiran tentang negatif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, tentang bagaimana cara mengalihkan pola pikir untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jujur sepengalaman saya juga memang agak alot gitu teman-teman, karena pemikiran-pemikiran negatif itu setiap harinya itu selalu hadir, bahkan setiap jamnya, bahkan setiap menitnya, bahkan setiap detiknya itu selalu hadir di kepala kita teman-teman. Pemikiran-pemikiran negatif itu ujung-ujungnya tentang kematian, takut mati mendadak, takut umur kita nggak panjang, takut penyakit yang berbahaya, pokoknya hal-hal negatif teman-teman ya hadir pasti setiap hari. Kemudian ketika kalian berpikir seperti itu ya harus dibuang teman-teman ya, harus dialihkan dengan cara seperti apa? Mudah, simple gitu teman-teman ya. Lakukan terus hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan terus aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nanti juga kalian teralihkan ya pemikiran-pemikiran negatif itu dengan pemikiran-pemikiran positif gitu teman-teman ya. Di awal-awal agak sulit, tetapi kalau misalnya kalian paksakan, kalian biasakan, nanti juga kalian akan bisa berpikir positif. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang biasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan, biasakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Biar kalian itu terbebas dari pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apalagi tentang pemikiran-pemikiran negatif ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.